Bel, Bel. Banjir. Kesibet gue. 5 menit. Wah. Tengah aja, Bun. Tengah aja, Bun. Enggak. Jangan duduk. Terus saya comel. Enggak. Apa namanya kemarin Oke, live. Apa dulu nih? Bunda kemarin sempat banjir, tempat viral juga foto-foto dan style Bunda. Nah itu seperti apa mungkin Bunda kalau lihat dari style banjir yang di rumah kemarin Bun? Stylenya apa banjir? Jadi ini nih ya. Saya itu kemarin foto, ini bahas foto ya. Iya. Jadi foto itu viral. Foto, iya foto viral ya. Saya nggak ngerti yang namanya viral itu ternyata kayak gitu ya. Maksudnya dibicarakan tapi dalam kondisi yang tidak siap, yang nggak bakalan tahu kalau di foto itu akan diomongin. Karena kita ngambil celana sedapatnya. Apa? Kondisinya kan udah naik airnya. Saya mesti cari celana pendek. Karena waktu itu tanamannya nggak basah. Celana pendek sedapatnya, kaos sedapatnya. Terus daripada badan lengket saya mandi duluan. Mandi, saya keramas, tapi turun tuh pun belum nyisir. Terus mengenai sepatu, itu sepatu yang sudah 10 tahun saya punya. Itu sepatu khusus untuk hujan atau banjir. Nah, biasanya sepatu itu saya pakai kalau saya lagi turun bantuin orang-orang yang lagi terkena musibah banjir. Nah, biasanya saya nolongin mereka, tapi tahun ini saya nolongin diri sendiri. Berarti itu banjir yang pertama kali ya, Bun? Hah? Berarti itu pertama kali banjir di rumah ya? Biasanya saya turun ke Ciliwung, biasanya saya turun ke mana? Ya muter-muter lah. Bunda bisa karena dibilang banjir juga- kemarin dijuluki Iya, iya. Yang lagi liburan ke Bali sama Bali. anak-anak juga. Nah, oh itu segini. Jadi tanggal 30 saya masih nyanyi di Manado. Terus kemudian anak-anak tumben. Jadi setiap tahun kan kadang saya umroh biasanya Desember itu. Tapi tahun ini saya pengen anak-anak pengen tahun baruan sama saya. Jadi pas abis dari Manado saya ke Jakarta ke Bali. Dari Bali sampai Bali itu siang udah makan sama anak-anak kalau segala macam. Terus agak sore saya mikir anak-anak kayaknya di sini rame sama papa. Bunda kok kepikiran oma ya, aku bilang gitu. Bunda boleh nggak pulang? Akhirnya dia bilang boleh karena oma sendiri. Jadi saya dikasih, saya cari tiket kebetulan dapet. Pas saya sampai rumah, mama lagi duduk di teras sama tante saya, tapi tante saya udah mau pulang. Adik saya baru jalan ke rumah sakit. Jadi memang mama sendiri. Mama sendiri, terus kemudian besok subuhnya saya lalu buka korden tuh jam 5 lewat kali masuk rapat sampai sekarang buka jendela gitu. Saya lihat air udah di pagar. Tapi saya pikir nggak bakalan naik karena nggak pernah naik. 6:30 terus saya tidur lagi 6:30 biasa waktu saya ngopi tuh. Ngopi, negor-negor ngobrol sama tanaman saya gitu kan. Kenapa saya mau ngobrol sama tanaman? Itu apa namanya lidah buaya saya udah separoh. 4 menit kok segini ya, gue bilang gitu. Tapi nggak apa-apa lah, nggak bakal naik. Saya gue terusin ngopi. Setelah ngopi jam 7:30 driver saya Pak Wawan sama Encang udah kayaknya saya gulung ini aja deh karpet. Di rumah saya tuh kebetulan berkarpet semuanya, seneng karpet. Yakin Pak? Ya udah kalau gitu kalian gulung karpet di situ, saya gulung karpet di kamar. Aku gulung karpet di kamar segala macam, udah kita lakban karena lakban tuh paling nggak nahan celah-celah. Udah lakban aman nih. Nah saya ke kamar mandi, nggak taunya di situlah air keluar dari lubang itu. Di karpet yang di kamar mandi belum sempat angkat-angkat, angkut semuanya. Di situ mulainya. Semuanya begitu mulai terus saya langsung bilang sama Tuhan, oh ini toh maksudnya saya harus pulang cepat, saya harus nemenin mama saya sakit, adik saya lagi bed rest, saya nggak boleh bangun aja nggak boleh, gini harus segala macam. Ya udah, saya nggak ada beban rasa panik apa segala, enggak. Saya nikmatin waktu yang Tuhan kasih untuk ini. Karena banyak yang lebih susah dari saya dan saya ini tuh rasanya. Udah setelah itu saya udah membereskan itu semua dengan pelan-pelan. Ini ku diemin, mamaku suruh naik di tempat air, bawain makanan, naik turun segala macam. Pas jam 3 lampu mati. Lampu mati berarti lampu mati, air mati. Saya coba kompor nyala,
saya panasin semua makanan karena takut basi biar bisa makan semuanya. Udah, saya ngomong ke mama, mama mendingan ngungsi ke rumah Yanti ya. Kata mama, gak usah. Mama maunya anaknya apa? Sama dia ngerasain sama anaknya. Gak usah, gak apa-apa, mama ini aja. Gak, mama. Berhubung gak mau melulu, jadi saya bilang, mah nanti kalau ada binatang, baru mama mau. Udah akhirnya mama mau, ada skoci datang, skoci ada, mama pulang, mama mau naik skoci, adik saya bawa ke rumah sakit. Untung karena anak-anak mungkin Kevin Celo ribut terus ngomong ke papanya, jadi papanya si Bang Henry minta apa kasih standby mobil di luar karena mobil saya nggak bisa keluar. Jadi satu bawa mama, satu bawa Ai ke rumah sakit. Setelah 2 orang ini nggak ada, saya baru putar otak gimana caranya menyurutkan air itu. Dan saya kosek semuanya, saya kosek. Jadi buat tips buat semua yang mengalami banjir, kalau lagi ada banjir itu, jangan didiemin. Begitu ada banjir langsung kosek, terus kosek, itu lumpurnya akan hancur semua, air langsung pasti surut. Karena kalau enggak setengah mati lo beresin. Bukan itu aja, beresin itu. Sesudahnya ya, buku-buku, terus kasur lembab dan lain-lain, merem aja kayaknya parno. Kan begitu hujan lagi, aduh sampai mana ya banjir lagi nggak? Jadi itu yang dialamin orang banjir. Jadi itu sih saya sih nggak ada apa-apanya lah. Jadi kalau kalian ngomongin foto-foto itu, memang foto itu beredar. Jadi kalau pas saya lagi iseng lihat TV, oh dikirimin banyak banget ini gambar, kenapa bisa kemana-mana ya? Aku bilang gitu. Udah, terus di mana-mana tanya Mbak ini gimana banjirnya? Banyak banget yang kena banjir, kenapa saya yang ini? Rupanya pada nanya sepatu. Ya Allah, sepatu saya itu kayak yang di itu juga pasukan orange, terus yang di jalan-jalan sama, cuman mereknya beda. Jadi sepatu itu udah lama banget, sepatu khusus hujan. Jadi semua warga juga sebaiknya punya itu. Tapi kan keri ya, maksudnya ke air itu kan dari mana-mana kotor, kalau ada binatang dan lain-lain kita lebih aman. Bun, tapi netizen kan menyebut akhirnya beliau dinobatkan sebagai Queen of Waterbath. ya mereka itulah nggak ngerti saya kan orang tuh berpersepsi tentang foto kan macam-macam ya. Ada yang wah gayanya gini, ada yang lagi aduh kok kece banget sih banjir. Nggak kece itu sih sebenarnya, itu sebenarnya babuk banget sih sebenarnya gitu. Cuman nggak tahu ya, saya cuma mau kasih lihat welcome gitu, kalian pasti tahun baru dengan keseruan. Saya ini beres-beres, cuma mau kasih lihat itu aja, dan saya syukurin alhamdulillah saya dikasih ini gitu. Tapi saya nggak mau tampilin itu panik, kita harus kasih semangat ke orang-orang bahwa ini semua kejadian alam gitu. Dan boleh percaya boleh nggak, karena menurut saya nggak ada yang rusak karena sering saya ngajak ngobrol. Jadi dia teman saya, jangan-jangan yang protek saya banjir kemarin mereka, karena di luar tuh segini, rumah-rumah tuh tenggelam yang lain, rumah saya tuh masih segitu alhamdulillah. Tapi Bun, dijuluki sebagai The Queen of Waterbath itu seperti apa Bun? Menerima nggak sih Bun? Kan kita nggak punya pilihan hidup kadang-kadang kalau di mananya yang namanya dunia maya itu. Semua orang menjulukin kita kayaknya nggak bisa, kita nolak pun belum tentu didengar. Kita mau bikin apa juga mereka belum suka-suka hati mereka aja gitu. Kita sudah pokoknya gini, saya bertanggung jawab atas apa yang saya posting, apa yang misalnya saya interview gitu. Selama sejauh itu jawaban dari saya tanggung jawab untuk itu. Bun, tapi selama ini orang-orang ada yang dibuang gitu, piano. ya kerugian mah. Iya, piano saya gini, weng gitu. Jadi kayunya kok nganan ngiri terus ke depan gitu. Tapi balik lagi, mati nggak ada yang dibawa. Iya, Bun, tapi ada ini nggak sih kapok? Apakah mau pindah rumah atau mau bikin tebing atau gimana? Ya, ini belum selesai urusan pengeringan buku dan lain-lain ya. Jadi enggak itu masih banyak. Sebenarnya ini nggak pernah kejadian. Ini kejadian yang kebetulan dialami banyak orang. Kalau saya disuruh mikir untuk itu lagi, saya masih punya tanggung jawab. Goal saya di 2020 masih ada kan, menyelesaikan sekolah anak-anak itu, terus ada pekerjaan yang saya mesti kerjain. Jadi saya belum bikin target untuk itu.
Masa hanya karena banjir gitu saya harus membuat planning yang buat saya planning untuk rumah itu, tempat tinggal itu, rumah itu kayak rumah kayak ininya kita gitu ya, sama kayak home itu kayak kita gitu. Saya nggak bisa ambil keputusan yang buru-buru tuh. Tapi ada lebih waspada mungkin Bun. Masih Bun jadi trauma nggak? Iya. Saat hujannya tiba-tiba trauma lagi karena takutnya banjir lagi. Angkutnya men. Saya tuh waktu banjir, koper-koper saya kan banyak. Itu berat loh sebenarnya. Ternyata dalamnya air. Pas dibuka air. Itu saya kuat banget banget. Pas kemarin hari masang langsung biru kabeh. Jadi sebenarnya itu berat, tapi karena keadaan itu bikin saya jadi kuat. Jadi saya mesti menguatkan semua perempuan itu kita harus waspada setiap saat karena perempuan-perempuan yang ditinggal di rumah, laki-laki itu kerja. Tapi saya buat pemerintahan dan lain-lain mungkin bisa lebih dipelajari. Boleh waspada sebelum waktunya banjir. Kita juga harus waspada dengan lingkungan, sampah dan lain-lain. Kita harus aware semua lah, jangan saling nyalahin, aware dengan semuanya bahwa keadaan ini adalah memang yang harus kita rasain gitu. Selanjutnya kita harus lebih jaga-jaga, waspada, semuanya. Bunda di 2002 melap-lap ini sendiri. Itu biasa banget saya mah kalau kose-kose, kelap-kelap segala macam saya agak OCD ya. Jadi di hari kedua nggak akan lihat batas air karena saya udah panggil tukang cat. Celo bantu nggak? Celo. Kan semua anak-anak di Bali sama papanya tahun baruan. Bunda kalau masalah Banjir pun sedikit kan ya, kita baru tahu semua yang di YouTube Mas jadi bahwa Bunda sama orang-orang yang belum Bunda kenal, Bunda masih memperkenalkan diri sedangkan dengan nama besar Bunda. Iya, saya selalu kan saya Yuni gitu. Karena nggak semua orang tahu saya. Jadi jangan kepedean kadang-kadang jadi orang terus tahu kita gitu. Nggak semua orang tahu kita. Tapi kan dengan nama besar Bunda yang Kan orang yang gitu. Biar aja saya gini. Maksudnya biar aja saya gini, biar aja saya ngerasa nggak semua orang tahu saya. Biar aja saya ini kalau sebagai Yuni Syara tuh pas lagi di panggung aja, di luar saya biasa aja, perempuan biasa yang banyak kurangnya, banyak itu sama kayak perempuan-perempuan yang lain yang masih terus belajar. pun 25 tahun juga Bunda katanya pernah mendampingi Andi Lau. 25 tahun yang lalu lebih hampir 25 tahun yang lalu saya kan duduk sama Andy Lau gara-gara nyanyi lagu itu kan, gara-gara nyanyi lagu Yoko. Ceritanya gimana sih Bunda sampai akhirnya? Ya karena film itu populer di Indonesia, dia didatangkan ke Jakarta, terus saya harus menemani dia duduk untuk ada acara gitu, terus saya nemenin dia. Nah besoknya kebetulan saya pergi ke Hong Kong ikut Midem Asia di Hong Kong. Terus dia juga ke Hong Kong, terus saya digosipin gitu karena sama-sama ke Hong Kong gitu. Kalau dikasih komplimen pasti saya bilang alhamdulillah. Saya didoain pasti saya jawab. Misalnya dibilang cantik jadi saya di dalam hati saya jangan masya Allah. Tapi kalau misalnya saya didoain pasti saya jawabkan amin atau terima kasih ya teman-teman gitu. Itu yang bisa saya lakukan. Digosipin sama Andi Lau sendiri itu gimana Itu sih? udah lewat, kamu nanti Tapi- jadi macam-macam lagi. Itu pertanyaannya nggak bisa aku jawab. Banyak Pak Uda sendiri sekarang sudah Alhamdulillah. Setelah 7 tahun saya punya PAUD, selama ini saya ngontrak. Saya nggak mampu untuk beli tanah di Batu. Tanah di Batu itu semeternya itu 10 sampai 15 juta semeter. Terus kan kalau di PAUD bukan hanya masalah tanah aja, kan ada guru setiap bulan, ada asupan makanan buat penitipan anak. Terus tanggung jawab juga terhadap karyawan, terhadap yang lain-lain terlalu banyak. Saya bekerjanya sendiri. Jadi kalau ditanya kelihatan Yuni itu kerja atau Mas itu kerja, itu jangan dilihat Yuni kerjanya. Karena rezekinya bukan punya saya sendiri, jadi rezekinya banyak orang gitu. Jadinya ya gitulah. Saya biasa aja. Tapi Bun, untuk bisnis batu bara sendiri dengan kabar juga batu kerikil dan batu bara juga itu gimana Bun? Benarkah? Iya, kalau itu kan saya lakukan 10 tahun yang lalu. Sudah lama saya kerja itu. Saya melakukan pekerjaan lelaki itu sudah 10 tahun lalu sampai sekarang. Jadi itu adalah bagian ikhtiar pekerjaan saya. Itu persiapan. Namanya juga punya anak laki-laki. Kita itu harus mempersiapkan semuanya lah.
Saya ikhtiar terus untuk itu. Bun, tapi Pencapaian 2020 apa sih, Mbak? Pencapaian yang mau Pencapaian dikejar di tahun 2020 adalah menyelesaikan sekolah dulu. Saya janji sama anak-anak, sama murid-murid saya, nanti 17 Agustus kita nggak pinjam tempat lagi untuk upacara gitu. Terus supaya anak-anak bisa semakin sekolah dan semakin banyak anak-anak yang tidak mampu bisa sekolah di tempat saya. Karena saya gini, teorinya membuat sekolah untuk tidak mampu, anak-anak yang nggak mampu, prakteknya anak-anak kaya yang sekolah di sini. Jadi harus tetap menjemput anak yang sulit. Untuk hari ini. Oh ya, terkait hari ini adalah pekerjaan lunar pertama. Jadi memang saya menyanyi ini pekerjaan saya ini mulai hari ini sampai bulan Februari akhir itu Chinese New Year, Imlek-an, sama wedding ini. Ada tradisi Imlek nggak sih mungkin untuk Bunda Yuni sendiri? Enggak, saya wong Jawa, Muslim, jadinya enggak itu. Jadi enggak Imlek kan. Saya terima job itu tapi Bun, ngomong-ngomong Jawa, Bun. wong Jawa. Tanggapan Bunda tentang adanya kerajaan baru, Bun. Kenapa? Kerajaan baru yang di Purworejo yang tidak salah. Tanggapan Bunda seperti apa, Bun? ya? Yang ada kerajaan baru, Bun, muncul, Bun. Itu menjadi polemik dan katanya sudah ditangkap polisi, Bun. Raja dan ratunya, Bun. Kita mengikuti sejarah yang ada dulu, ya. Karena kalau ditambahin hal-hal yang baru, itu makin ruwet, ya kan? Kita ke silsilah dulu. Abad 16, abad 17, abad segini, ya kan? Sriwijaya, Majapahit dan lain-lain. Kita ikutin itu aja. Sudah dibilang Sedikit dong Bunda tanggapannya melihat pasangan Mbak Fadil dan makin Yang lengket. alhamdulillah saya doakan adik saya baik-baik saja, selalu bahagia dengan keluarga kecilnya, baik itu Yanti, Raul, Amora Kellen, juga Anang, Asanti, Aurel, Ajriel, Arsyashi, semuanya baik. tapi kaget juga Kemarin ada postingan dari Mas Saya tidak menjawab kapasitas di luar kapasitas saya. Wes kakek. foto boleh, Bun, foto. Foto boleh. Ya. Bun, satu lagi, Bun. Tapi nggak, Bun. Foto ya. Foto dulu, Bun. Foto rame-rame lucu ya buat tahun baru yuk. Tapi foto sendiri dulu, Bun. Foto sendiri dulu. Taruh. Yuk. Bunda boleh lihat sini dulu, Bun. Dia melas banget sih dari atas. Bun, apa? Bun, sini dong, Bun. Bun boleh foto dulu, Bun. Sini, Bun, 1, 2.